Halo, jumpa lagi dengan Valentera Channel. Teman-teman, senang sekali pada kesempatan ini bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua. Nah, kita akan membahas mengenai CATIA Operation. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan pelajari mengenai view controls. Ya, ada 3 macam view controls di CATIA. Yang pertama, view control menggunakan mouse. Nanti kita akan pelajari apa yang ada di sini. Kemudian view control menggunakan kompas, dan yang terakhir view control menggunakan commands yang ada di CATIA. Oke, baik, yang pertama kita bahas dulu view control menggunakan mouse. Nah, teman-teman barangkali selama ini sudah bisa menggunakan mouse, tetapi sebetulnya mouse di CATIA itu ada rumusannya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Nah, kalau selama ini teman-teman bisa barangkali tanpa sengaja bisa, ya itu bagus. Tetapi di sini teman-teman akan melihat ada teorinya. Ada teorinya yang teman-teman bisa pahami supaya nanti ketika teman-teman menggunakan mouse itu akan lebih mahir, lebih enak menggunakannya. Ya. Pada dasarnya untuk di CATIA itu menggunakan mouse yang menggunakan 3 tombol atau 3 touch ya. Nah, namun kalau teman-teman saat sekarang ini banyak sekali mouse-mouse yang di tengahnya itu ada scroll bar-nya ya, untuk scrollnya. Nah, itu juga teman-teman bisa fungsikan sebagai touch nomor 2 seperti ini. Nah, di sini ada 3 touch. Nomor 1 itu yang sebelah kiri, nomor 2 yang tengah, nomor 3 yang sebelah kanan. Nah, di sini teman-teman lihat fungsinya. Misalkan untuk centering, nah, teman-teman cukup klik touch nomor 2 atau yang tengah. Perhatikan di keterangannya di sini, kalau dia bentuknya oval, itu artinya adalah jari ditekan. Ya. Kemudian kalau bulat itu artinya kita cukup klik saja. Nah, ketika kita ingin membuat centering, maka teman-teman cukup klik di touch nomor 2 atau yang di scroll. Ya. Contoh centering ya, teman-teman tadi kita cukup diklik touch nomor 2. Centering itu artinya apa? Centering itu artinya kita memindahkan bagian yang kita mau pilih itu ke tengah-tengah layar. Misalkan saya mau memindahkan ujung cerobong ini ke tengah layar. Nah, dia akan pindah ke tengah layar. Tengah layar itu artinya adalah diagonal dari si screen-nya teman-teman, monitornya teman-teman ya, diagonal dari ujung sini. Nah, ini adalah centering-nya di sini. Kita klik touch nomor 2, misalkan bagian pintu ini saya klik, maka dia akan menjadi ke tengah. Atau bagian belakang dari si rumah ini saya klik di ujung sini, dia akan menjadi centering ke tengah. Itu fungsi centering. Kemudian yang kedua, zoom in dan zoom out. Perhatikan, zoom in dan zoom out itu nomor 2 di hold, ditahan, terus nomor 3 di klik. Ya, contohnya seperti ini teman-teman. Teman-teman tahan atau klik touch nomor 2, ditahan, kemudian klik nomor 3. Sekali klik, ini adalah zoom in, zoom out. Ya. Ini adalah zoom in dan zoom out. Yang nomor 2 ditahan terus, yang nomor 3 hanya sekali klik dilepas, gitu ya. Itu untuk zoom in dan zoom out. Ya. Kemudian akan lebih enak kalau kita kombinasikan dengan yang rotation. Ya, ketika kita ingin melakukan rotation, bagaimana caranya? Nah, perhatikan, touch nomor 2 dan nomor 3 itu dua-duanya di hold. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan rotasi, klik nomor 2, kemudian klik nomor 3 juga di hold. Nah, maka akan terjadi rotasi seperti ini. Ya, perputaran. Kita bisa putar kemanapun arahnya yang kita mau. Nah, akan menjadi enak kalau kita kombinasikan dengan zoom in dan zoom out. Artinya apa? Zoom in dan zoom out itu dilepas, hanya cukup klik. Jadi teman-teman lepas yang nomor 3, maka dia akan menjadi zoom in dan zoom out. Nah, yang di tengah tetap teman-teman pegang terus, ditahan terus, kemudian yang nomor 3 dilepas. Kalau teman-teman di hold lagi yang nomor 3, maka dia akan menjadi rotasi kembali, seperti itu.
ya. Enak sekali ini kalau kita kombinasikan antara rotasi dan zoom in, zoom out, seperti itu. Kemudian selanjutnya pen, ya. Teman-teman hanya di drag di tools nomor 2, ya. Kalau tadi centering itu diklik, nah untuk pen itu di drag, ya. Pen itu fungsinya memindahkan geometri dari satu posisi ke posisi yang lain. Ya, dengan cara teman-teman tools nomor 2 itu teman-teman hold, ya. Kalau tadi centering itu kita klik, maka di pen itu kita tahan. Contohnya seperti ini. Nah, saya ingin memindahkan, menggeser ini ke sebelah kanan, maka saya klik hold nomor 2, saya tarik, saya geser-geser, ya. Maka dia akan berpindah geometrinya, seperti itu. Ini fungsi pen. Ya, kalau teman-teman klik sekali saja, itu akan menjadi apa? Centering, ya, seperti itu. Oke, masih ada 2 lagi fungsi mouse. Yang pertama, teman-teman lihat double klik tools nomor 1 atau yang paling kiri, itu akan fungsinya sebagai modified. Contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Kita ingin memodifikasi apa ya? Di sini ada line 4. Oke, saya show dulu. Nah, di sini ada line 4. Kalau kita ingin modifikasi, teman-teman cukup klik di elemennya atau di tree history-nya sama, ya. Teman-teman klik di sini di tree history atau teman-teman klik di sini di elemennya juga sama. Klik 2 kali tools nomor 1, maka kita akan masuk ke menu pembuatan garis tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lakukan modify. Itu maksudnya. Ya. Misalkan garis ini mau dipanjangin. Oke. Nah, selesai. Dia akan sudah menjadi tambah panjang. Jadi teman-teman mudah sekali untuk melakukan modifikasi elemen-elemen. Teman-teman hanya tinggal klik 2 kali di tree history atau di elemennya. Kemudian yang terakhir right click atau kita sering bilang klik kanan ya. Right click itu adalah menuju ke menu lanjutan. Kita lihat right click, ya cukup diklik tools nomor 3 atau tools yang paling kanan. Nah, misalkan seperti ini. Teman-teman klik dulu posisikan kursornya di elemennya atau di tree history, kemudian teman-teman klik kanan. Maka akan muncul menu ini. Menu lanjutan, ya. Seperti itu. Terserah nanti teman-teman mau apakan, misalkan mau di copy, mau di delete atau mau di hide dan sebagainya, teman-teman bisa gunakan menu lanjutan klik kanan atau right click. Yaitu tools yang nomor 3, teman-teman tinggal klik kanan akan masuk ke dalam menu lanjutan. Nah, itu fungsi-fungsi dari mouse, ya. Kemudian yang kedua, kita akan melihat view controls dengan menggunakan kompas. Nah, di sini teman-teman perhatikan kompasnya, ini juga kita bisa fungsikan. Nah, teman-teman tinggal klik di bagian kompasnya, misalkan di bawahnya sini teman-teman bisa putar-putar, ya. Maka automatically geometrinya akan ikut berputar. Atau misalkan teman-teman ingin memutar ke bidang ZX, maka dia akan ikut berputar seperti ini. Atau ke arah YZ, dia akan ikut berputar seperti ini. Seperti itu. Ketika kita ingin memposisikan view dari benda kerja kita terhadap plan, kita bisa lakukan dengan sangat mudah, teman-teman. Misalkan saya memposisikan tampak muka. Tampak muka di sini kalau berdasarkan plan itu adalah bidangnya bidang YZ plan. Maka teman-teman cukup klik X saja di kompasnya, maka kita akan mendapatkan posisi tampak muka. Perhatikan di bidang plannya adalah YZ plan, ya. Kemudian kita mendapatkan tampak muka. Kalau kita ingin melihat dari tampak samping, berarti kita cukup klik Y saja, karena nanti bidang yang kita gunakan adalah XZ, ya. Teman-teman klik Y, maka kita akan mendapatkan tampak samping.
Kalau kita ingin melihat dari atas, nah teman-teman klik saja jet, ya, maka kita akan mendapatkan posisi rumah dari tampak atas. Demikian teman-teman pembahasan kali ini. Semoga teman-teman yang ingin mendalami CATIA lebih jauh bisa mendapatkan sedikit pencerahan. Nah selanjutnya teman-teman mohon jangan lupa kliklah subscribe bagi teman-teman yang belum, dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi ketika saya upload video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.